udah jam 8 nih. Seharusnya kita udah mulai ibadah pagi hari ini. Adik-adik, kakak minggu ini ditemani sama kakak Hana. Kita sama-sama panggil kakak Hana yuk. 1, 2, 3. Kakak Hana. Aduh, kayaknya kurang kenceng nih. Kakak Hananya gak dengar. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Kakak Hana. Hai Kakak Dinda. Kakak Hana kok lemes gitu sih? Aku baru bangun. Aduh, kita kan seharusnya udah mulai ibadah minggu, Kakak. Oh gitu ya Kak, berarti aku telat ya Kak? Iya. Nah, karena Kakak Hana lemes, kurang bersemangat, kita sama-sama olahraga yuk. Olahraga apa Kak? Kita sama-sama nyanyi, kita mau berolahraga. Oke Kak. Kakak undang adik-adik untuk berdiri dan bernyanyi bersama-sama. Kita sama-sama nyanyi Yesus dalam rumahku. Yang semangat ya adik-adik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy, ho. Happy, happy, ho. Happy, happy, ho. When Jesus in the family, happy, happy, ho. Happy, happy, ho. Sekarang kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, ditutupkan, putar ke belakang. Tangan kanan, tangan kiri, puji nama Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri, jalan serta Yesus. Kanan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Balik, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Balik, jalan dalam duka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Aduh, udah capek nih. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Kayaknya ada gerakannya ya Kak? Iya, Oke. kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu ku masukkan. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Engkau telah memimpin kami dari tadi malam hingga sampai pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan, berkata ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita mau nyanyi lagi nih Kak, dari mana Kak? Dari Kidung Ceria 299 dengan judul Ya Tuhan Tiap Jam. Kita nyanyi sama-sama yuk.
sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan dan membaca firman-Mu. Tuhan, Engkau siapkan hati kami, kiranya kami dapat mengerti akan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, kita buka Alkitabnya dari Mazmur 136. Kita mau baca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya terakhir 26. Kita baca secara bergantian ya, Kakak Hana. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, sekarang kita mau ngapain ya, Kak? Kita mau cerita, Kak. Mau dengerin cerita, Kak? Oh iya, kita mau dengerin cerita. Minggu ini ada kakak siapa aja yang cerita ya, Kak? Kakak perempuannya, Kak. Bukan, minggu ini kakaknya ganteng-ganteng, Kak. Serius, Kak? Iya. Kakak tahu, seinget kakak yang dari kelas ke TK itu ada kakak manis. Siapa, Kak? Siapa? Kakak Tobi. Oh, Kakak Tobi. Kecil dari siapa, Kak? Oh, kecil. Ada kakak yang baik itu loh, Kak. Tahu nggak, Kak?
Siapa ya yang baik ya? Kayaknya baik banyak deh. Nah, ada kakak Teo ya, kakak Teo. Oh, kakak Ada Teo. kakak Teo kelas kecil. Oke, kakak tanggung Aduh, sekarang. kakak tanggung siapa ya kak? Kakak tanggung Itu. ada kakak David. Ada kakak David ya? Iya. Kakak tanggung ada kakak David. Ayo, siapa yang udah gak sabar nih dengerin cerita kakak-kakak yang ganteng-ganteng ini? Ayo, Nah, siapa? kita sama-sama dengerin ya adik-adik. Halo halo adik-adik. Halo halo. Halo halo. Kok nggak dijawab? Yah. Kalau misalnya halo halo kan biasanya kalau di sekolah minggu kalau di IMPA dijawab hai hai. Sekali lagi ya kata bisa apa ya? Halo halo. Nah gitu dong. Baru anak Tuhan yang luar biasa, hebat, fantastis, tis. Apa coba? Oke. Hari ini Kak Tobi yang akan menyampaikan cerita. Jadi kalau boleh nih adik-adik duduk yang manis, jangan tidur-tiduran di depan. Kayak yang itu tuh, adik yang itu tuh hebat tuh, udah duduk tuh. Seneng deh Kak Tobi, pinter ya. Oke, sekarang kakak mau cerita. Tapi sendiri aja nggak enak ya kalau sendiri aja. Enakan kalau cerita itu ada temennya ya. Nah cuman siapa ya kira-kira yang bisa Kak Tobi ajak? Hah? Cecep? Enggak mau kalau Cecep. Cecep udah terlalu terkenal. Biarin aja dia di rumah. Nonton. Sekarang dia nonton Kak Tobi. Biar Kak Tobi yang terkenal. Oke. Cimi. Aduh, kalau Cimi kasihan. Temen-temen, adik-adik tahu nggak? Cimi baru habis jatuh dari motor kemarin. Ya, jadi dia nggak bisa hadir di sini. Jadi teman-teman, adik-adik semua kita doakan ya supaya Cimi segera sembuh dan kembali bisa bersama-sama dengan kita lagi. Oke? Lah kalau Cimi nggak bisa, Cecep nggak bisa, terus siapa dong? Bentar, Kak Tobi pikir-pikir dulu. Oh iya, ada satu orang sepupunya Cecep yang udah telepon sama Kakak Tobi. Kak Tobi, Maman ajak dong, ini namanya Maman ya. Maman ajak dong. Oke, kalau Kak Tobi bilang oke, nanti kalau ada syuting lagi, kalau misalnya Kak Tobi yang jadi pelayan firmannya, nanti Kak Tobi ajak. Nah ini nih kesempatan buat ngajak Maman untuk ikut bersama-sama dengan kita. Oke, nah kita panggil ya sama-sama. Sebentar, gini caranya kita panggil. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, hitung begitu ya. Nanti Kak Tobi geser dulu nih biar dia punya space buat apa namanya? Buat tampil. Oke, kita hitung nanti dia akan ada di sini nih. Kita hitung ya. Ya, mulai ya. 1. Kok belum dihitung sih? Hitung adik-adik, hitung ya. 1, 2, 3. Tada! Ya. Hai. Halo. Ini dia namanya Maman, sepupunya Cecep. Baru ketemu ya, teman-teman. Teman-teman baru ketemu tuh sama teman-teman kamu tuh di Gloria. Say hi dulu. Hai teman-teman, namaku Maman Kardiman. Iya, halo Maman. Oke. Minggu ini Kak Tobi tadi bacaan Alkitabnya panjang sekali ya. Nah, Kak Tobi mau baca satu ayat dulu ya, satu ayat yang menjadi mungkin untuk mengingatkan adik-adik, yaitu terambil dari Mazmur 136 ayat 1. Ayo dibuka, Kak Tobi juga mau buka sebentar ya. Mazmur 136 ayat 1. Kak Tobi baca ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, Tuhan itu baik ya adik-adik. Baik banget. Tuhan itu luar biasa ya. Nah, Tuhan itu melebihi superhero. Kayak tadi Kak Tobi masuk seperti Thor, masuk keren banget ya gitu kan. Keren Nah, dia lebih hebat lagi, Tuhan kita lebih hebat lagi.
Adik-adik tahu siapa yang menciptakan ini? Matahari? Siapa, Kak? Siapa Man? Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Allah ya. Siapa yang menciptakan bulan? Tuhan Allah dong. Tuhan Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Tuhan Allah. Nah, bahkan adik-adik ketika kita sakit pun, Ya. Maman, Ya. ketika kita sakit pun Tuhan yang menyembuhkan. Wah, keren. Percaya itu? Kalau dengar cerita di Perjanjian Baru, Man, Tuhan Yesus menyembuhkan apa coba? Menyembuhkan orang? Orang buta. Iya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, adik-adik. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan semuanya. Jadi nih ngomong-ngomong masalah sakit nih Man, sekarang ini kan lagi kondisi banyak wabah ya, pandemi, orang bilang sekarang tuh pandemi. Pandemi itu virus, ya banyak virus, sekarang lagi banyak virus, makanya Maman sekolah nggak? Enggak, aku di rumah aja, Kak, bosan Iya, tahu, Kak. Maman di rumah aja kan, nggak ke sekolah, udah gitu di rumah. Nah, tapi kita nggak usah takut ya. Kenapa? Seperti Kak Tobi bilang tadi, ya kita punya Tuhan Yesus, punya betul, Tuhan betul. Allah yang luar biasa, yang biasa. menciptakan langit ini, yang menciptakan semesta, bahkan bisa menyembuhkan kita dan melindungi kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa dilindungi sama Tuhan? Gimana, Tahu Kak? nggak, Man? Gimana dong? Pertama, nih gambarnya, kita harus rajin-rajin berdoa. Berdoa. Iya, lipatlah tangan, tutup mata, tunduk berdoa pada Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Pertama berdoa, Tuhan Yesus, tolong Maman, tolong Kak Tobi, tolong siapapun adik-adik yang ada di rumah untuk terus dilindungi sama Tuhan. Biar apa? Kita selalu Sehat. ya selalu sehat. Kamu punya mic ya, Kak Tobi lupa. Iya, biar kita selalu sehat. Nah, selain berdoa, apalagi yang harus kita lakukan ya, Man? Apa ya? Nah, biasanya Mama bilang, Maman, kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker, ya nggak? Iya. Masker. Ya, teman-teman jangan lupa. pakai Iya, Maman, kalau dari luar jangan lupa mandi. Terus kalau baru nyampe rumah harus cuci tangan. Nah, hal itu harus dilakukan. Berdoa dan melakukan hal yang papa mama bilang supaya kita tetap sehat. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah baik, Tuhan Allah sudah baik. Nah, apa yang harus kita lakukan, Man? Oh, bilang terima kasih ya, Kak. Iya, alias bersyukur. Bersyukur sama Tuhan Yesus, adik-adik. Caranya bersyukur apa? Salah satunya ya. Nih kalau sekarang sekolah minggu nih, ibadah minggu, adik-adik harus duduk yang manis. Duduk manis. Mama udah duduk manis. Ya kayak Mama nih duduk yang manis. Nah, duduk yang manis. Terus kalau saat menyanyi nih, kita harus memuji Tuhan dengan sukacita. Kalau lagunya kesukaannya kau ya nih, aku bersukacita, terus ngeleng-ngeleng, aku bersukacita sambil nangis. Nggak asik. Judulnya aja sudah aku bersukacita. Berarti nyanyinya harus aku bersukacita. Terus jangan sambil tiduran. Aku bersukacita. Aduh, itu. Waduh, jangan seperti itu ya. Memuji Tuhan adalah bagian dari kita bersyukur, adik-adik. Jadi harus dengan segenap hati. Oke. Nah, berdoa, bersyukur dan memuji nama Tuhan seperti tadi yang Kak Tobi baca di firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Gitu, Maman. Ingat baik-baik ya adik-adik. Semuanya di rumah. Jangan lupa selalu bersyukur kepada Tuhan, rajin berdoa. Nah, kalau kalian sudah melakukan hal ini, Maman, pulang nanti ke rumah, lakukan hal ini. Oke. Dan kita pasti akan diberkati. Amin. Oke.
Nah, sekarang kakak punya kata-kata penutup nih, ya. Iya. Ya, kata-kata penutup untuk kita lebih bersemangat lagi. Ikutin apa yang kakak bilang, ya. Siap. Aku Aku anak anak Tuhan yang baik, Tuhan yang baik, selalu bersyukur selalu bersyukur dan rajin berdoa. dan rajin berdoa. Kita ulang sekali lagi ya, adik-adik di rumah. Teman-teman ikutin Oke, ya. oke. Aku Aku anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang baik, selalu bersyukur selalu bersyukur dan rajin Dan berdoa. dan rajin berdoa. Oke, lakukan Yeay. itu dalam kehidupan adik sehari-hari. Tolong papa mama ibu, papa mama di rumah juga bimbing adik-adik terkasih di rumah Ya. agar selalu menjadi anak Tuhan yang baik, yang rajin berdoa dan selalu bersyukur. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mama. Sama-sama Kak Tobi. Terima kasih semuanya sudah mendengar. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di ibadah online pelayanan anak. Nah, untuk pelayanan anak kecil hari ini akan dibawakan oleh Kakak Theo ya. Nah, adik-adik tadi udah baca semua kan dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Panjang ya. Tapi kalau misalkan adik-adik lihat di Alkitab kalian, ada sebuah kalimat yang selalu diulang-ulang dari ayat 1 sampai ayat 26. Kira-kira adik-adik tahu nggak? Kalimat yang diulang adalah bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalimat tersebut diulang-ulang untuk menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah kasih setia Tuhan abadi dan kekal, selalu berulang di setiap keadaan, waktu, dan zaman. Yang kedua, dengan kasihnya Tuhan melakukan perbuatannya yang besar dan ajaib. Yang ketiga, keabadian kasih setia Tuhan harus selalu dinyanyikan dan disyukuri. Nah, ada kata-kata dinyanyikan dan disyukuri. Adik-adik pasti tahu deh, Mazmur itu apa. Mazmur itu dalam bahasa yang sering disebut oleh orang Yahudi berarti Tehillim atau nyanyian puji-pujian. Yang selanjutnya adalah disyukuri. Nah, cara bersyukur salah satunya dengan bernyanyi. Nah, kakak ada cerita sedikit tentang bangsa Israel yang keluar dari penjajahan Mesir. Nih, kita lihat gambar di samping ini nih, di sini. Di situ ada gambar banyak sekali orang-orang yang keluar dari tanah Mesir. Nah, kalau kalian lihat di ujung sini nih di sini nih, ada yang bawa tongkat satu. Nah, dia adalah Nabi Musa. Nah, dia yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, dalam perjalanan Tuhan selalu menjaga dan melindungi bangsa Israel. Kalau siang Tuhan memberikan tiang awan. Ada tiang awannya sehingga bangsa Israel tidak kepanasan. Nah, di malam hari Tuhan memberikan tiang api untuk bangsa Israel. Karena di padang gurun itu kalau malam dingin banget. Gak ada pohon, gak ada rumah-rumah. Jadi semua angin bisa langsung kena ke badan kita. Jadi Tuhan memberikan tiang api kepada bangsa Israel agar bangsa Israel dapat tetap hangat dan dapat melanjutkan perjalanannya. Tetapi di tengah perjalanan, nih kalau kalian lihat di sini nih, itu kan ada orang-orang. Nah, di belakang itu ada yang ngejar. Yang ngejar itu ada tentara Firaun. Mereka sedang mengejar bangsa Israel. Tapi bangsa Israel akhirnya jalan terus tuh biar nggak ketangkep. Nah, begitu mereka berjalan, tiba-tiba mereka ketemu laut yang lebar dan luas sekali. Nah, di saat itulah tiba-tiba Musa mendengar suara Tuhan Allah dari atas. Dia bilang yang intinya, angkatlah tongkatmu ke atas dan laut akan terbelah 2. Tangannya dikatasin seperti gambar ini. Dan akhirnya lautnya terbelah 2. Setelah laut terbelah 2, bangsa Israel pun bisa jalan melalui laut tersebut dan sampai ke seberang. Tetapi sebelum mereka sampai ke seberang, ternyata tentara Mesir tersebut mengejar mereka. Mereka juga ikut masuk melalui laut yang terbelah tersebut.
Tetapi bangsa Israel sudah agak lebih jauh di depan. Sesampainya di ujung, Musa menurunkan tangannya sehingga, nah, nih kita lihat di sini nih. Banyak sekali kereta-kereta kuda dan tentara-tentara Mesir yang tenggelam karena mereka hanya mengikuti jalan dari bangsa Israel. Akhirnya setelah terlewat semuanya, bangsa Israel pun bersukaria. Mereka memuji nama Tuhan dengan bernyanyi. Seperti yang kakak sebutin tadi, ada bernyanyi. Nah, selain bernyanyi dan memuji nama Tuhan, ada satu hal lagi yang kakak mau sampaikan, yaitu taat. Nah, kira-kira adik-adik nangkep nggak tadi cerita kakak di mana ada taat? Taat tersebut ada di saat Tuhan Allah meminta Musa untuk mengangkat tangannya, untuk mengangkat tongkatnya, sehingga laut terbelah dua. Nah, karena Musa taat dengan omongan Tuhan Allah, Musa mengangkat tangannya sehingga laut terbelah dua. Nah, untuk minggu ini ada dua hal yang kakak mau sampaikan kepada adik-adik. Yang pertama adalah bersyukur. Cara bersyukur gimana kak? Dengan cara bernyanyi aja. Bernyanyi itu sudah cukup bersyukur loh. Seperti lagu Kudaki-daki. Di kanan kau ada, di kiri pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Itu adalah salah satu cara bersyukur. Yang kedua adalah taat. Nah, adik-adik taat itu bisa ke kakaknya adik-adik kalau punya kakak, ke orang tua, ke papa mama. Jadi kalau misalkan adik-adik disuruh belajar jam 7 sampai jam 9, belajar. Karena orang tua pasti selalu mengetahui apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Mungkin saat ini kalian ngerasa, aduh mau main, mau apa. Tapi setelah kalian sudah mengetahui maksud dari orang tua, nanti kalian akan paham kalau sebenarnya yang orang tua katakan itu adalah selalu yang terbaik untuk adik-adik. Oke adik-adik, sampai di sini pemberitaan firman dari Kakak Theo. Semoga adik-adik bisa mengerti. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, bertemu lagi di kelas tanggung ini dengan Kak David. Ya, sebelum kita masuk firman Tuhan, kakak mau bertanya, cerita kita tentang apa ya adik-adik minggu lalu? Kira-kira kemarin diajarinnya sama Kak Leli. Ceritanya tentang apa ya? Ya, ceritanya tentang Ibu Ruth dan Ibu Naomi. Nah, di situ mereka hidup berdua karena istri dari Naomi sudah meninggal, dan di situ juga Ibu Ruth disuruh Naomi untuk pergi ke kampung halamannya. Nah, di sini si Ibu Ruth tetap setia kepada Naomi. Nah, yang diajarkan pada waktu itu kita harus menghormati orang tua kita. Nah, pada hari ini kita bercerita tentang penyertaan Tuhan ke dalam hidup kita. Baik dalam masa waktu itu, masa bangsa Israel keluar tanah dari Mesir. Nah, sebelumnya adik-adik, kakak mempunyai gambar. Ya, gambarnya tersedia bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi pada hari pertama sampai hari ke-6. Adik-adik ingat kan hari pertama sampai ke-6 itu apa aja? Kita coba jelaskan secara singkat aja ya adik-adik. Hari pertama itu tentang jadilah terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Hari ketiga daratan, lautan, tumbuhan. Hari keempat benda-benda penerang seperti matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima tentang hewan yang hidup di udara dan di laut. Dan hari terakhir adalah manusia untuk menyempurnakan alam ciptaannya. Nah, selain itu juga Tuhanlah satu-satunya Allah yang harus kita sembah adik-adik. Dialah yang menciptakan langit dan bumi yang tadi dari hari pertama sampai hari ke-6. Selanjutnya pada waktu itu Tuhan juga menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yaitu dengan cara di waktu siang menggunakan tiang awan untuk melindungi bangsa Israel agar tidak kepanasan adik-adik di padang gurun. Sedangkan yang kedua, pada malam hari Tuhan menciptakan tiang api untuk melindungi bangsa Israel supaya mereka tidak kedinginan. Nah, ternyata juga bangsa Firaun mengejar bangsa Israel sampai ke suatu laut yang disebut Laut Teberau. Nah, di situ Tuhan mengadakan keajaibannya, yaitu memberitahukan kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya untuk membelah
laut Teberau. Dan itu semua terjadi adik-adik. Tadi kan penyertaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel dan Musa pada zaman waktu itu. Kalau dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan seperti apa ya adik-adik? Nah, yang pertama, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita diberi nafas kehidupan dan kesehatan untuk dapat bermain bersama teman-teman kita, seperti gambar di sini. Yang kedua, kita dapat bersekolah adik-adik. Kita harus bersyukur karena kita mempunyai orang tua yang rela banting tulang untuk kita sekolah adik-adik. Yang ketiga, kita mempunyai keluarga yang sangat menyayangi kita, baik papa, mama, adik atau kakak kita. Kita harus bersyukur karena semuanya kita punya. Nah, di situ juga di ayat ini kita diajarkan untuk hidup dalam keteraturan hidup dalam beriman. Apa artinya itu adik-adik? Artinya itu kehidupan setiap hari kita yang kita jalani dengan iman atau kepercayaan yang teguh hanya kepada Tuhan. Jadi kita serahkan semua kehidupan kita hanya kepada Tuhan ya adik-adik. Nah, selain itu juga kita dapat mencontoh tadi keteraturan hidup dalam beriman. Kita beri contoh dengan memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus rajin berdoa. Baik kita mau pergi sekolah maupun kemanapun, kita harus rajin berdoa. Yang kedua, tentu saja kita harus rajin membaca Alkitab, rajin sekolah minggu, rajin IHMPA online ini. Kalian jangan lupa ya adik-adik. Yang terakhir, kita harus rajin juga memuji nama Tuhan. Walaupun suara kita nggak terlalu bagus atau apapun itu, kita harus memuji Tuhan dengan senang hati ya adik-adik. Jadi kita nggak boleh minder walaupun suara kita kurang baik. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan kali ini. Semoga dapat dimengerti oleh adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kita kuis. Bukan Kak. Oh, bukan Kak. Apa ya? Oh, aktivitas. Minggu ini kita mau bikin apa ya Kak? kita mau bikin ini Kak. Ih lucu banget. Itu apaan? Ini tangan Kak. Tangan. Iya. Kok kita buat gituan sih Kak? Nah, sama nih Kak, kayak yang tadi cerita dari kakak-kakak yang tadi yang ngajar, ceritanya itu tentang bersyukur. Nah, bersyukur itu tuh salah satunya berdoa Kak. Oh gitu. Kita bikin bareng-bareng yuk Yuk Kak. kita bikin yuk Kak. Ayo. Ayo kita bikin. Adik-adik, perlengkapan yang perlu adik-adik siapkan ada kertas buffalo. Tapi kalau adik-adik nggak punya kertas buffalo, bisa loh pakai kertas HVS. Nah, setelah itu ada spidol. Spidol nanti buat warnain ininya, kayak kalian mau buat kuku atau hiasan-hiasannya. Terus ada pensil sama ada gunting. Tapi pakai guntingnya hati-hati ya. Minta papa mamanya dampingin. Oke, lanjut kita buat yuk. Oke adik-adik, pertama kertas buffalo-nya adik-adik lipat bagi 2 seperti ini. Kalau sudah, adik-adik gambar pola tangan adik-adik. Tapi agak dekat ya di sininya supaya nanti bisa dibuka ke pola. Nah, nanti hasilnya kayak gini adik-adik. Kalau udah, nanti pola tangan adik-adik digunting ya sesuai polanya. Contohnya kayak gini. Oke, kalau udah kayak gini, papa mama, walaupun adik-adiknya masih TK, tangannya kecil, nggak apa-apa kok buat pakai pola tangan adik-adiknya aja ya. Terus kalau udah nih kayak gini, adik-adik bisa kok nih kayak gini tuh. Kalian boleh hias tangan kalian kayak apapun, boleh tuh warna kukunya dipakein kayak merah-merah. Terus di dalamnya adik-adik tulis kalimat aku mau bersyukur kepada Tuhan. Terus di sininya adik-adik tulis nama adik-adik masing-masing ya.
Setelah itu, adik-adik boleh hias seperti ini tuh. Kayak ada love-love-nya, adik-adik mau gambar bunga juga boleh. Pokoknya semenarik mungkin, pokoknya sekreasi adik-adik. Oke adik-adik. Oh gitu ya cara bikinnya Kak? Mudah kan Kak? Iya mudah banget. Terus Wah. kita apain Kak kalau udah Nah, jadi? Habis itu hasil karya adik-adik jangan lupa difoto ya adik-adik. Dan paling lambat adik-adik kumpulin tuh di tanggal 2 Juli 2020. Kenapa tanggal 2 Juli 2020 Kak? Karena nanti kita mau posting di Instagram Pelkat PA Gloria dan di Facebook Pelkat PA Gloria Kak. Oke deh. Oke, selamat berkarya adik-adik. Sampai berjumpa di minggu depan. Dah. Nah Kak, kita udah dengerin cerita nih Kak dari kakak-kakak yang tadi nih Kak. Ceritanya tentang apa ya Kak? Ceritanya kita harus selalu bersyukur Kak. Intinya sih gitu yang aku dapet sih Kak. Kita harus bersyukur lewat berdoa dan memuji nama Tuhan. Ya. Nah adik-adik untuk merespon firman yang telah kita dengarkan tadi, kita mau nyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 11. Kupuji kuasa Tuhanku. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Puji kuasa Tuhanku, pencipta semesta, lautan langit gunung pun diatur olehnya, diatur olehnya. Adik-adik sekarang kita mau doa syafaat. Yang doa siapa ya Kak? Ada kakak David sama kakak Theo. Oke. Oke adik-adik, kita akan masuk doa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan dapat bermanfaat bagi kami dan dapat menjadi kehidupan bagi kami. Pada rangkaian doa syafaat ini kami mendoakan bangsa dan negara yang ada di seluruh muka bumi ini Tuhan, terutama untuk bangsa kami, Indonesia Tuhan. Berkatilah kami yang dalam masa pandemi ini, biarlah Tuhan mengangkat semua penyakit yang ada di dunia ini Tuhan. Dan juga kami mendoakan bagi para pejabat negara Tuhan, para presiden kami agar dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dan juga berkatilah juga para tangan medis yang telah berupaya untuk membantu kami menghilangkan virus ini Tuhan. Dan pada rangkaian doa syafaat ini juga kami ingin berdoa untuk gereja yang ada di seluruh muka bumi ini Tuhan, terutama kami mendoakan bagi gereja kami, GPIB Gloria Tuhan. Berkatilah kami dalam pelayanan kami, berkatilah pendeta kami, para majelis kami Tuhan untuk memimpin gereja kami ke arah yang lebih baik Tuhan. Dan juga berkatilah kami sebagai kakak layan dalam memberitakan firman agar dapat dimengerti oleh adik-adik kami dan semakin banyak orang yang memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, inilah rangkaian doa syafaat kami. Ya Tuhan, pada rangkaian doa syafaat ini juga kami ingin berdoa untuk orang-orang sakit yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Berkatilah mereka, jaga sertai mereka selalu, berikan mereka obat-obatan yang terbaik, dan berikan juga mereka orang-orang yang selalu mau menjaga mereka dengan penuh kasih sayang ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk janda duda, yatim piatu dimanapun mereka berada ya Bapa. Jaga sertai mereka selalu agar mereka tetap mendapatkan berkat hanya daripada-Mu saja Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami, dalam pekerjaannya, dalam kesehariannya, kiranya Engkau mau selalu menjaga mereka, selalu mau melindungi mereka, agar apa yang mereka kerjakan dapat sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pendidikan, berkatilah pendidikan yang ada di Indonesia ini ya Tuhan, maupun dimanapun itu berada. Berkatilah juga adik-adik klien kami yang sejauh ini masih belajar dari online, melakukan kegiatan belajar mengajar juga masih dari rumah. Jaga sertai mereka, berikan mereka tetap akal budi kepandaian selalu agar mereka dapat menjadi lebih baik lagi di tahun ajaran yang baru ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh daripada sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita mau sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 262. Apabila kita sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Tuhan, Engkau berkatilah persembahan ini supaya menjadi berkat bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Sebelum kita pulang, kita mau nyanyi dulu dari Kidung Ceria 220, Kamu Dipanggil. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Dipanggil, Tuhan memanggil, jawablah panggilannya, supaya kamu ikut jejaknya, suri teladannya, ikutilah. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah kita. Sebelum itu kita mau berdoa. Berdoanya dipimpin oleh Kakak Tobi. Kakak Tobi. Halo adik-adik, hai. Kita sudah di penghujung ibadah hari Minggu pelayanan anak. Oh, udah mau selesai ya, Kak? Iya, Man. Oke. Jadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan saatnya kita melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Baik. Maman mau pulang kembali ke kampung halaman? Mau. Ya? Di mana kamu kampung halamannya? Praha. Oke, Praha. Itu mah kampungnya Cecep. Kok jadi lama sih ya? Udah. Oke, sekarang kita akan tutup. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Coba Kak Tobi lihat. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah ini. Kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadirat Tuhan dan ajar kami untuk terus memuji nama Tuhan dan rajin beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, kita bersaat teduh sejenak adik-adik. Saat teduh dimulai. Selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu.
Minggu Maman. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu minggu depan. Jangan lupa Ya. tugas tadi, Oh iya, aktivitas betul. dikerjakan ya. Nanti akan ditampilkan minggu depan. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati. Bye-bye.